Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Tunisa Rahmadina dengan NIM 200101111024 akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai apa saja sih yang harus kita persiapkan saat kita ingin ke laboratorium. Kemudian apa aja sih tata tertib di dalam laboratorium. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan juga kepada teman-teman semua mengenai apa saja alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium. Untuk informasi selanjutnya, silahkan saksikan videonya. Nah, yang pertama kali akan saya bahas ini mengenai tata cara kita sebelum masuk ke dalam laboratorium. Jadi kita nggak bisa sembarangan masuk, kemudian kita tidak bisa juga langsung masuk tanpa menjalankan tata cara yang sudah ditetapkan oleh pengurus laboratorium. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika kita mau masuk ke dalam laboratorium. Yang pertama yaitu adalah berkelompok, berbaris satu banjar sesuai teman kelompoknya dan menampilkan alat bahan yang lengkap. Jadi kenapa berkelompok? Biasanya dalam kondisi pandemi seperti ini, dosen ataupun asisten dosen akan membagi siswa-siswinya, mahasiswa-mahasiswinya menjadi beberapa kelompok agar menciptakan keadaan yang kondusif dan tetap aman sehingga kita tetap mematuhi protokol yang ada. Kemudian setelah berbaris satu banjar sesuai teman kelompoknya, kelompok yang sudah dilihat kelengkapan alat bahannya dipersilahkan masuk dengan syarat sudah memakai jas, kemudian mengganti alas kaki dengan sendal khusus di dalam lab. Bisa saja dengan sendal kodok ataupun sendal jepit biasa, yang mana sendal itu khusus untuk laboratorium, untuk di dalam laboratorium dan tidak terkontaminasi hal-hal lain. Kemudian alas kaki di luar itu harus disusun di dalam rak dengan rapi dan ingat tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah dosen ataupun asisten dosen memastikan per kelompok sudah lengkap, kelengkapannya ada seperti alat bahan, jas lab, sendal, kemudian rak di depan sudah rapi, praktikan yang masuk dengan membawa tas diharapkan tas atau barang-barangnya dititipkan atau diletakkan di lemari yang sudah disediakan di dalam laboratorium tersebut, dan mengambil apa saja alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Jadi tidak ada lagi istilahnya izin untuk mengambil barang yang tertinggal di dalam tas sedangkan kondisinya praktikum sedang berlangsung. Nah, biasanya ada beberapa dosen atau asisten dosen yang meminta kita post-test. Jadi kita dipersilahkan untuk menyiapkan alat tulis serta kertas lembar untuk menjawab post-test tersebut, yang mana dipersilahkan dari dosen ataupun asisten dosen untuk membaca penuntun yang sudah dibagikan biasanya 1 hari sebelum praktikum. Nah, biasanya juga waktu pretestnya itu hanya berjalan sekitar 10-15 menit. Nah, pretest itu terkadang dimulai di awal waktu sebelum praktikum. Setelah pretest selesai, diharapkan untuk membersihkan kembali meja laboratorium dari alat-alat yang sudah digunakan untuk pretest, sehingga ketika nanti praktikum berlangsung tidak ada lagi barang-barang yang mengganggu selain barang uji coba yang akan dipraktikumkan. Nah, ketika praktikum berlangsung, sangat diharapkan semua menciptakan keadaan yang tenang sehingga tidak ada keramaian atau bahkan bising di dalam laboratorium, karena bisa saja menjadi faktor eksternal bagi kelancaran praktikum yang sedang berlangsung. Nah, penting juga untuk setiap kelompok mendokumentasikan kegiatan praktikumnya dan selalu mencatat apa saja perubahan yang sedang terjadi saat berpraktikum. Nah, setelah berjalan sekitar 1 jam 30 menit atau bahkan 2 jam,
praktikum berlangsung. Setelah selesai, diharapkan kepada praktikan untuk kembali membersihkan laboratorium seperti semula dengan menaruh alat-alat dan bahan laboratorium ke tempatnya sesuai dengan semula sebelum praktikum berlangsung. Kemudian memastikan bahwa laboratorium kembali ke dalam keadaan yang bersih. Nah, untuk tata tertib berpraktikum di dalam laboratorium, yang pertama yaitu harus tepat waktu, baik dalam hal keberangkatan ataupun dalam hal berpraktikumnya. Jadi lebih baik dan alangkah sangat baiknya ketika sebelum kita berpraktikum 15 menit sebelum memulai praktikum kita sudah ada di sekitar laboratorium. Bahkan lebih bagus lagi 30 menit. Jadi tidak ada waktu yang akan terbuang. Kemudian di saat praktikum pun kita harus mementingkan waktu, jangan sampai kelompok lain jam 10 sudah selesai sedangkan kita jam 10 masih mengamati kayak gitu. Jadi yang selanjutnya yaitu membawa lengkap alat dan bahan yang sudah diinstruksikan oleh kakak asisten dosen ataupun ibu atau bapak dosen. Jadi seperti alat bahan yang akan dipakai saat kita berpraktikum itu sangat penting diperhatikan dan sangat penting dibawa agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan saat berpraktikum. Kemudian menggunakan jas lab. Tidak boleh masuk ke dalam laboratorium tanpa menggunakan jas lab. Karena penting agar baju, agar badan atau kulit tidak terkontaminasi oleh alat-alat atau zat-zat kimia di dalam laboratorium saat kita berpraktikum. Nah, selain menggunakan jas lab, kita juga penting untuk memakai sendal kodok atau sendal jepit yang memang khusus untuk laboratorium. Kemudian kita harus memakai masker dan membawa cadangan masker serta hand sanitizer saat berada di dalam laboratorium karena kita harus mematuhi protokol kesehatan pada pandemi saat ini. Selanjutnya, pada saat di dalam laboratorium, penting bagi kita masing-masing menyadari bahwa kita harus menciptakan suasana yang kondusif, santai namun serius, kemudian berbicara dengan sopan dan nada yang sedikit diturunkan agar jika ada instruksi dari kakak asisten dosen atau ibu dosen atau semua praktikan itu atau ada dari teman praktikan yang ingin menyampaikan sesuatu atau instruksi sesuatu, kita yang lain bisa mendengarkan dan semua di dalam laboratorium itu bisa mendengarkan. Jadi belajar untuk saling menghargai, saling menjaga dan saling membantu pada saat di dalam laboratorium. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai apa aja sih alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium. Namun kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua hanya beberapa alat-alat laboratorium yang bersifat primer. Jadi yang penting-penting saja dan memang harus ada di dalam laboratorium. Jadi yang pertama contohnya yaitu yang pertama ada gelas Big Beaker atau biasa disebut dengan gelas kimia. Memiliki fungsi yaitu sebagai penampung sampel atau bahan sementara atau juga bisa digunakan sebagai penyimpanan zat sementara. Kemudian ada gelas ukur yang mana berfungsi sebagai alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian yang rendah. Selanjutnya ada corong gelas. Corong gelas ini biasanya dia berbahan dasar kaca yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi mulut atau pemasukan sampel bahan yang kecil gitu kan. Selanjutnya bisa juga digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Nah, selanjutnya ada pengaduk kaca. Ini dia berfungsi untuk membantu menghomogenkan sebuah larutan. Terus juga bisa menjadi alat bantu untuk mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindah atau ketika menyaring sebuah larutan. Nah, kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi untuk mengambil bahan dalam jumlah yang sedikit atau tetesan yang tidak ada skala ukuran volumenya. Misal random aja, misal mau 6 tetes atau 7 tetes, jadi bisa menggunakan pipet tetes.
Selanjutnya ada lampu bunsen yang berfungsi sebagai alat pembakar yang terbuat dari kaca, kemudian bisa digunakan sebagai pemanas dengan bahan bakar spiritus. Nah, selanjutnya ada mikroskop. Biasanya mikroskop ini ada 3, ada mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, dan mikroskop Olympus. Biasanya kalau nggak salah namanya Olympus atau Florence. Nah, untuk mikroskop itu berfungsi sebagai alat bantu untuk melihat objek yang kecil, seperti ingin melihat bakteri, kemudian melihat alga, melihat protozoa, kayak gitu-gitu. Jadi kita penting untuk menggunakan mikroskop. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan, dan semoga apa yang saya sampaikan sangat mudah dipahami kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Sekali lagi saya berharap semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.